teman-teman, salam sehat dan salam SFD. Perkenalkan, nama saya Heber Gimilanta Bruginting. Saya dari kelas 11 IPS 2 SMA Swasta Santa Maria Kamangjahit. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mengulangi tugas saya minggu lalu, yaitu meresensi sebuah novel. Nah, novel yang saya akan resensi yaitu novel Pahitnya Duka Manisnya Cinta. Nah, bagian-bagian yang harus kita resensi adalah yang pertama ada judul buku, dan yang kedua identitas buku seperti pengarang, penerbit, tahun terbit, dicetak oleh, berapa halaman buku, berapa harga buku, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah riwayat pengarang. Di situ kita akan menceritakan riwayat pengarang buku tersebut. Nah, dan yang keempat ada sinopsis. Sinopsis itu adalah sebagian ringkasan dari cerita novel tersebut yang akan membuat kita ataupun pembaca semakin menarik ataupun semakin ingin membaca novel tersebut. Nah, dan yang kelima ada keunggulan buku. Dan yang keenam ada kelemahan buku. Dan yang ketujuh ialah yang terakhir, itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah bagian-bagian mana dari keunggulan ataupun kelemahan yang paling banyak, itulah yang kita cantumkan dalam kesimpulan. Nah, jadi apa yang paling banyak kita temukan dalam buku tersebut, itulah yang kita buat jadi suatu kalimat dan kita buat jadi kesimpulan. Contohnya, kita lebih banyak menemukan keunggulan buku tersebut. Jadi, kita membuat suatu kalimat tentang keunggulan buku tersebut dan kita buatlah jadi kesimpulan. Nah, saya rasa teman-teman sampai di sini sudah paham kan? Jadi, mari kita saksikan sebagai berikut. Nah, judul resensi ataupun judul novel tersebut. Judul novel tersebut yaitu Pahitnya Duka Manisnya Cinta. Dan yang kedua, ada identitas novel. Yaitu yang pertama penerbit, diterbitkan pertama kali oleh The Excelsior agensi 1992. Dan diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh Bina Rupa Aksara Jakarta 1993. Jadi, tahun terbit ialah 1992 dan 1993 di Indonesia. Dan dicetak oleh Percetakan Bina Rupa Aksara Jakarta 1993 dan termasuk cetakan pertama. Dan halaman novel yaitu 245 halaman, harga buku Rp65.000, pengarang Forgiving and the Enderman, karya penulis B. LaVirley Spencer. Yang ketiga, riwayat pengarang. LaVirley Spencer adalah penulis novel roman kontemporer dan historis terlaris di Amerika. Ia lahir pada 17 Juli 1943 dan beranjak usia 77 tahun. Nah, ia memiliki pasangan yaitu Dan Spencer. Dan penghargaan yang pernah didapatnya ialah salah satunya Rita Award for Best Novel with Strong Romantic Element dan lain-lain. Ia juga pernah membuat film yaitu yang berjudul Morning Glory, Family Blessing, Home Song, The Five Men of Mary Glory. Dan yang keempat adalah sinopsis. Bagaimana Anda mengajak sebuah hati untuk bercinta kembali? Maggie hancur karena kehilangan suami yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Ia berjuang setiap hari untuk melepaskan diri dari kesedihannya, agar setiap jika putrinya membutuhkannya dan untuk kembali menghadapi hidup ketika ia kembali ke kota kelahirannya di Wisconsin. Ia tidak pernah berharap merasakan percikan api kerinduan kepada kekasih lamanya di SMA. Ellie, perkawinan dengan seorang wanita kaya membuatnya hidup tanpa anak dan tidak bahagia. Ia tahu pasti ada yang lebih dalam hidup ini daripada suatu menginginkan apa yang tidak bisa ia miliki. Bertemu dengan Maggie kembali mengisi dirinya dengan harapan mungkin jawaban untuk impiannya baru saja tiba di kotanya. Kenangan mereka akan cinta masa muda berkembang menjadi aktif yang mengguncangkan kehidupan mereka berdua. Dapatkah mereka mengikuti mimpi dari masa lalu? Atau apakah mereka kehilangan kesempatan sekali dalam seumur hidup? Nah, yang kelima adalah keunggulan. Keunggulan novel tersebut ialah mempunyai kondisi buku yang bagus, mempunyai cerita yang menarik, dan ukuran buku tidak tebal,
Tulisannya juga tidak terlalu kecil sehingga mudah untuk dibaca. Kelemahan buku tersebut ialah hanya memiliki satu warna, yaitu warna putih, dan tidak ada diselipkan gambar satupun di dalamnya, sehingga dapat membuat pembaca mudah bosan. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa karya novel tersebut sangatlah bagus dan mudah untuk dibawa kemana-mana karena ukuran yang tidak tebal, lalu mudah untuk dibaca karena tulisan juga tidak terlalu kecil.